Itu kan mereka hadir dengan tujuan yang baik yang mulia untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya dan juga dukungan. Untuk Bapak Prabowo dan Gibran itu MC-nya ngomong kayak begitu tuh. Nomor 2. nomor berapa? Nomor 2. Nomor Coba tanyakan soal kita dengar ini nih. Tak ada ajakan memilih Prabowo Gibran di acara Desa Bersatu. Itu katanya Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu. Bawaslunya ketuanya adalah Rahmat Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini acaranya khusus, sangat khusus. Super spesial khusus. Gus Husni tiba-tiba nge-tweet di Twitter. Ada dukungan dari kepala-kepala desa dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 pada hari Minggu kemarin. Dan dukungan itu pada salah satu calon tertentu. Apakah ini benar ada dukungan atau tidak? Mari kita cek. Assalamualaikum Gus Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiba-tiba nge-tweet. Iya, sebenarnya saya dapat video itu beberapa saat setelah acara berlangsung kan. Oke. Terus kemudian, wah, berbahaya sekali ini. Bagaimana negara dimanfaatkan untuk mobilisasi terhadap salah satu calon. Negara melalui perangkat kepala desanya. Desa itu yang dibayangkan kan orang kemudian kan bisa bilang ini kan asosiasi ini. Betul, tapi kan kita pakai akal waras aja lah kira-kira gitu. Mereka ini kan kepala desa gitu ya, perangkat desa. Kalau kemudian, waduh. Tapi saya pikir perlu agak jeda karena perlu identifikasi benar nggak sih gitu. Oke, kalau begitu kita cek aja. Ya. Ini betul nggak ini? Ini kan yang di tweet ini kan. mereka hadir dengan tujuan yang baik yang mulia untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya Dan juga dukungan. Untuk Bapak Prabowo dan Gibran itu MC-nya ngomong kayak begitu tuh. Nomor 2. nomor berapa? Nomor 2. Nomor Coba tanyakan soal sekali lagi nomor. Oke, stop di situ, Hen. Ini adalah video berdurasi 40 menit. Di menit ke-21, 22, 40 detik. 40 detik. Ada 40 detik di menit 20, 21, 22, 23, 24. Itu ada pernyataan dari MC untuk mendukung seorang calon. Seorang calon Prabowo dan Gibran. Itu disebutkan di situ. Jadi itu dukungan bentuknya. Itu yang kemudian mau dilaporkan atau yang menjadi perhatiannya Gus Husni itu. Iya, itu jadi perhatian kami karena pada saat itu kemudian di berita Ketua Bawaslu bilang tidak ada memilih, ajakan untuk memilih. Oke, kita cek sekarang. Oke, kita dengar. Nah, ini nih. Tak ada ajakan memilih Prabowo Gibran di acara Desa Bersatu. Itu katanya Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu. Bawaslunya ketuanya adalah Rahmat Bagja. Dan ini respon dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada dia. Walaupun sebenarnya dia mengatakan oke, kan diperiksa lagi. Cuma dia sudah membuat pernyataan bahwa tidak ada itu. Artinya secara tidak sadar beliau itu sudah defensif. Padahal kan kemungkinan kalau dalam konteks pejabat publik, baik kami cek dulu ya, sebaiknya begitu ya. Tetapi itu pertama. Kedua, yang sangat disayangkan adalah beliau secara di berita tadi bilang bahwa ada Bawaslu di situ kan. Artinya apa? Bisa jadi laporan dari anak buah ke dia itu belum sampai. Atau saya khawatir kalau kemudian ini ada deviasi ataupun ada perbedaan pandangan. Tapi poinnya adalah ketika beliau menyatakan tidak ada ajakan memilih untuk salah satu capres, maka lihat saja video itu. Ya, jadi pernyataan itu sebenarnya menarik ya. Yang pertama adalah harusnya dia bilang, oke, informasi dari Anda ini akan kita cek teliti dulu. Tapi kalau di situ seolah-olah pernyataannya adalah dia sudah menyatakan tidak ada itu. Tidak ada. Baru kemudian dia mengatakan baru ingin ngecek. Iya. Nah, di titik itulah keberpihakannya. Diduga keberpihakan Ketua Bawaslu terjadi sebenarnya.
Dan itu berbahaya. Berbahaya. Bukan hanya berbahaya, Gus. Sangat berbahaya. Coba mari kita cek. Ya. Mari kita cek. Ada nggak satu lambang yang bisa mengkonfirmasi? Nah, ini ada nih. Ini. Jadi ada semua peserta, diduga semua peserta itu mendapatkan apa namanya? Tag name gitu ya. Tag name-nya itu adalah Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Ada gambarnya Pak Prabowo dan Bro Gibran. Iya. Bagaimana memungkinkan? Ini kan gini. Lagi-lagi sesuai dengan channel ini, akal waras saja lah, kira-kira gitu. Bagaimana memahami ini bukan bagian dari proses untuk memilih. Itu tadi jelas-jelas ada dukungan, ada dan sebagainya. Sehingga ketika kemudian ada pernyataan itu, kita sodorkan kepada publik bahwa yang terjadi di dalamnya itu justru berkebalikan dengan temuannya Bawaslu itu. Oke, jadi sekarang sudah ada dua bukti nih. Satu, tag name yang menjelaskan ada Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk mendeklarasikan atau mendukung Prabowo Gibran. Betul. Terus kedua, ada video yang dimana di situ MC mencoba mengkoordinasi, berkomunikasi, dan kemudian menyatakan bentuk-bentuk wah ini mendukung macam-macam kayak begitu. Itu ada dua itu. Tapi kenapa itu masih ditolak juga ya? Saya tidak tahu komunikasinya bagaimana, tapi kira-kira pesan yang kita tangkap sebagai publik adalah ini tuh Bawaslu tuh bagaimana ya sikapnya gitu. Sementara di sisi lain, ini Pak Bambang, kalau kita lihat beberapa peristiwa terjadi kepada Pak Anies itu sangat keras. Misalnya apa sangat keras? Waktu itu misalnya ada beberapa pernyataan yang kira-kira mengindikasikan diantaranya untuk dilarang berkampanye di rumah ibadah. Misalnya. Padahal sesederhana Pak Anies itu, atau sekarang Gus Imin itu mau ke masjid sholat Jumat. Terus kemudian setelah sholat Jumat, sebagaimana orang masyhur gitu ya, orang terkenal, jangan kan kita Pak Bambang ke mana terus itu kan ada orang ngantri foto Pak Bambang ya kan. Lah itu kan hal yang umum gitu loh, itu tidak bisa dihindarkan. Lah mau sholat Jumatan terus kemudian Pak Anies sholat Jumat di rumah gitu, nggak mungkin kan. Pada konteks itu tidak ada dukungan-dukungan, tidak ada pernyataan-pernyataan ada yang memimpin bahwa untuk mendukung gitu ya. Tidak ada, dan tidak ada mobilisasi dalam konteks yang lebih luas misalnya ini mobilisasi. Lah kalau kemudian publik ya, kemudian setelah itu di masjid ada yang ngomong presiden, nah itu kan spontanitas. Kita tidak bisa ya menjaga atau memastikan bahwa orang, ya diem, nggak usah ada ngomong presiden, atau nanti kemudian ajudan atau siapapun Pak Anies itu bilang bahwa bahwa itu nggak boleh ngomong. Lah itu gimana? Ini mereka mau sholat sebagai Muslim gitu, masa tidak boleh gitu? Masa itu dianggap sebagai bagian dari kampanye terhadap mereka untuk di rumah ibadah? Lah gimana ceritanya gitu? Makanya kemarin ada yang sebenarnya ingin dilihat ada tindakan diskriminatif. Betul. Kedua ada tindakan yang parsial. Yang tidak imparsial tapi parsial. Dan tindakan diskriminatif parsial itu adalah wujud konkret yang di-capture sebagai bentuk keberpihakan pada salah satu calon tertentu. Betul. Dan ini membahayakan karena ini kan keluar dari nilai soal demokrasi itu. Sekarang kita cek lagi Gus. Katanya ada perdebatan tuh di salah satu TV tuh. Yang kemudian teman dari calon Koalisi Indonesia Maju mengancam dalam tanda petik ya. Iya. Coba itu mana itu? Nah ini. Ini acaranya adalah acara di mana nih Hen? Kasih dukungan. Nggak ada. CNN. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Gitu kan. Orang Aspirasinya diundang menyampaikan aspirasinya. Dia tidak sebut kepala desa. Saya nggak tahu. Aspirasinya mendukung Prabowo Gibran. Tahu. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Nanti dicek gitu kan ya. Kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Pers. Silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Pasti, jadi gitu. Ini kenapa cuma capres Anda yang hadir? Kalau Anda tidak meralat dalam acara hari ini juga, saya tentu akan laporkan Anda. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan kepada yang mengundang. Jadi Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa?
Saya nggak ngerti, kan kita diundang, ya kan? Oke. Tentu kita hadir ya. Kalau Anda baca ketentuan pasal 280, Tapi ada tulisan deklarasi, Bang. 283, saya nggak ngerti deklarasi tulisannya di mana. Oke, Di ya. mana? Coba ditunjukkan gitu. Jadi 280, 283 ya, Oke. itu diatur bahwa memang tidak boleh memberikan dukungan di masa kampanye. Satu, ini tidak ada dukungan. Oke. Dari situ sebenarnya bisa kelihatan. Satu, dikatakan tidak ada dukungan. Iya. Terkonfirmasi ada dukungan. Ada dukungan gitu. Terus kedua, tidak tahu berapa yang diundang. Terkonfirmasi hanya satu pasangan calon yang diundang. Dan itu ada di name tag itu. Ya, terus ketiga, ada name tag yang mengkonfirmasi acara itu khusus acara untuk dukungan. Nah, iya. Masa kita di publik nih, Apa pendapatmu mengenai ini? Orang yang menyatakan udah jelas cetowelo-welo gitu. Setowelo itu antara saya sumum bukmun umyum kaum layak. Ini kan sudah pada level kita sudah tidak bisa menolong lah. Itu ibaratnya tuh Sudah dibutakan hatinya, Matahari. telinganya. iya, Allah. matahari sudah begitu terang terus bilang masih gelap. Gimana gitu? Gak mungkin. Kita bisa kita itu, saya tuh teringat sebuah istilah teman saya itu. Kita itu tidak bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Orang yang tidur itu kita sepulas apapun bisa kita bangun. Tapi kalau orang yang pura-pura tidur nggak bakal bisa dibangunkan. Ini pun kemudian dibantah oleh tim pemenangnya nih. TKN bantah ribuan kades beri dukungan ke Prabowo Gibran di GBK. Nah itu, bilang bantah. Lo gimana mau video tadi jelas begitu, awal-awal gitu. Terus ini lagi. Gerindra sebut Abdesi cuma sampaikan unek-unek dan tak deklarasi dukungan Prabowo. Dukung, itu gimana? Ini kalau orang yang buat pernyataan-pernyataan kayak begitu yang bertentangan dengan fakta, itu kan sedang melakukan kebohongan publik ya sebenarnya. Ya, dan menganggap bahwa kita, publik itu bodoh gitu. Jadi bukan hanya melakukan kebohongan publik, menghina kewarasan publik gitu. Menghina akal sehat gitu Menghina aja. akal sehat. Menghina kewarasan kita lah Bapak. Lah, gimana? Gini loh maksud saya. Akui saja bahwa itu sebagai problem. Ya, kalau memang itu problem, terus kemudian setelah itu sebagai masalah. Terus habis itu kalau memang ada sanksi secara administratif baik Bawaslu maupun siapapun yang berwenang, ya terima terhadap itu, selesai saya kira. Tidak akan ada perdebatan panjang soal ini, tidak akan ini kan orang lalu kemudian akan berdebat nanti antara ajakan memilih dengan mendukung gitu. Ini semantik. Itu pada konteks ini itu hampir tidak bermanfaat. Karena apa? Akal sehat yang kita pakai. Oke, sekarang saya mau naikin ke atas. Ya. Ada kepala desa, ada asosiasi desa, dan ada kementerian perdesaan, kementerian desa. Ya. Ini kira-kira yang terlibat atau apakah menteri atau wakil menteri yang terlibat? Saya kurang tahu kalau itu. Tapi kan ada faktanya. Video beberapa waktu lalu, salah satu pejabat yang ada di kementerian yang terkait itu kan memobilisasi untuk pemenangan. Oke, kalau yang Ingat itu wakil menterinya kan yang diduga terlibat kan? Saya lupa ya. Wakil menterinya yang diduga terlibat. Dan kalau kemudian itu dihubungkan wakil menteri yang katanya mau melakukan konsolidasi itu terkonfirmasi dengan kepala desa yang diorganisir itu ya? Iya, kira-kira begitulah. Tapi poin saya adalah apa sih yang mau dikejar gitu loh dari negara untuk membuat kondisi seperti ini tuh apa sebenarnya? Kita tuh sudah sadar bahwa demokrasi itu mensyaratkan salah satunya adalah proses evaluasi. Evaluasi itu terjadi selama 5 tahun sekali gitu. Nah, apa yang mau dikejar? Kalau begini terus kondisinya, sementara kan pernah saya bilang bahwa Bang, banyak sekali tuh kiai-kiai itu resah. Kiai-kiai itu resah. Banyak santri-santri yang juga itu galau, khawatir melihat curhatan gitu ya. Kan kiai itu kan bukan cuma suara dia kan, itu kan suara rakyat kan, suara dari masyarakat jamaahnya. Yang di satu sisi mereka kesulitan sekali untuk bisa membeli sembako, bahkan untuk sekolah aja itu sulit gitu ya kondisinya. Terus di sisi lain elitnya memperlihatkan contoh-contoh seperti ini. Ini kalau
ini saya tidak bisa membayangkan ya Pak Wawan. Oke, sekarang ada masalah kan. Jadi kepala desanya udah mendukung. Iya. Bukti-buktinya cukup lengkap, selain video juga take name. Iya. Nah, terus ketiga itu ditolak-tolak. Iya. Bawaslu-nya kira-kira ya tidak benar-benar jejak dia. Iya. Kelihatan berpihak. Terus apa yang mau dilakukan? Saya kira gini, ini yang paling dekat dan yang paling bisa kita lakukan adalah kita memberikan edukasi kepada publik bahwa ini pertama, kita melakukan edukasi kepada publik bahwa setiap proses pergantian itu adalah hal yang alamiah. Tidak perlu takut terhadap ancaman-ancaman, misalnya ada yang mau menarik bantuan sosial dan sebagainya. Gak perlu takut kalau terhadap Pak Amin, bahwa terhadap pasangan Amin, Pak Anies dan Gus Imin, bukan hanya ditambah tapi ditingkatkan kualitasnya. Gus, jangan kampanye dulu. Oh iya. Dulu. Satu. Kedua, ini soal evaluasi edukasi kepada publik bahwa kita itu harus sadar lah. Jangan diem terus terhadap kondisi begini. Kedua, dan yang paling utama adalah civil society kita dorong untuk bersuara terus. Karena kalau tidak bersuara terus, ini ibaratnya tuh pada titik tertentu mereka kan akan gini Pak Wawan. Orang yang punya nilai itu punya titik bawah, bottom. Kalau kemudian kita civil society tidak bersuara dan sebagainya, mereka akan terus melampaui yang paling bawah itu. Ini kita jeda dulu di sini. Ini ada surat ini undangan deklarasi nasional dari lihat kopnya Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Jadi namanya aja untuk Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Kemudian coba lihat tempatnya di Indoor Multifunction Stadium Senayan. Pesertanya 40.000 pengurus dan anggota organisasi desa. Turunin lagi. Tujuannya adalah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto calon presiden, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Bawahnya lagi Hen. Di ininya siapa yang ininya? Sehubungan dengan itu di atas maka berani mengundang saya. Jadi dari kalimat ini saya ada dukungan, ada ajakan, ada seperti itu. Dan deklarasi. Yes. Dan ini kan yang paling utama, konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Mana kalimat itu? Itu yang paling konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Ini kan itu udah ngerebut suara, itu udah jelas. Nah, tadi kan balik lagi. Apa appeal-nya atau apa himbauannya? Pertama, kan musil ya kalau saya tangkap. Satu, hai masyarakat Indonesia, khususnya para santri, kecurangan sudah nemen terjadi. Sudah di depan kita. Dia sudah menonjok kita, kesadaran kita. Jadi itu kecurangannya udah luar biasa. Terus yang kedua, ini saatnya, dan menurut saya tadi Gus Husni, sebenarnya ya tidak ada pilihan lain sekalian melapor. Walaupun kita menganggap bahwa Bawaslu itu berpihak. Tapi harus dilaporkan juga kan? Harus dilaporkan. Dan itu tadi kalau memang ada sanksi sosial, dan sanksi sosial sedang berjalan, tapi sanksi administratif dan sebagainya kita harus dorong itu sebagai bagian dari punishment. Kalau tidak, satu dibiarkan, itu akan terus berlanjut. Dan ini termasuk pelanggaran sebenarnya kan, melibatkan aparat desa untuk berpihak pada salah satu calon tertentu. Itu jelas-jelas apa? Itu bagian dari infrastruktur negara. Dan yang lebih penting lagi, selain para santri dan masyarakat, kita juga menunggu nih. Menunggu apa sih yang mesti dilakukan oleh para santri itu. Jadi para santri sekarang sudah tahu ada kecurangan dan dia harus punya posisi nih. Kalau santri ya pada level sekarang itu sekarang di tingkat akar rumput sedang mengkonsolidasi secara masif mereka sendiri. Jadi sekarang pendataan terus kemudian yang lain-lain itu sedang dilakukan. Karena apa? Kalau tanpa itu tidak mungkin terjadi. Itulah istilahnya yang pernah saya sampaikan, proses sawu sufufakum. Berbaris. Ini proses berbaris. Nah, ketika berbaris itu kita yakinkan kepada publik bahwa segala sesuatu yang binidhamin
dengan terstruktur itu akan bisa mengalahkan kebenaran yang bila nidomin. Meskipun itu benar. Contoh yang Pak Bambang bisa kita lihat itu KPK aja deh gitu. KPK kan waktu itu ketika ada isu Talibanisme itu kan kemudian dikeroyok semua orang, ya kan? Semua dikeroyok, Pak Novel, dikeroyok secara publik. Ya. Terus kemudian itu kan kebenaran, tapi yang menyuarakan kebenaran masih sedikit. Bila nidomin. Jadi Gus Husni mau mengatakan mari kita keroyok secara publik kecurangan-kecurangan yang terjadi ini, dan salah satunya adalah melaporkan. Kalau benar surat ini ada, dan ini ngeri sekali nih. Karena kemudian di situ dikatakan untuk kepentingan pemesanan tiket pesawat, kereta api dan hotel itu bisa dikoordinasikan dan paling lambat diterima oleh panitia. Bagi peserta yang terlambat mengirim data, maka dipersilahkan pembelian tiket secara mandiri dan akan diganti oleh panitia. Mudah-mudahan surat ini memang surat yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Karena kalau betul terjadi seperti ini agak ngeri nih. Karena ini sudah sistematik, terstruktur dan masif ini. Ngeri. Iya. Ngeri sekali. Itu tadi. Tadi itu angka yang sangat moderat kan, atau sangat minim untuk menghitung 1 juta itu, Pak. Karena ini 2 hari mereka di Jakarta, hotel, bis. Bayangkan mobilisasi logistiknya. Baik. Instruksi cawe-cawe itu udah bermetamorfose dan sekarang dilakukan di level yang paling dasar, melibatkan aparat pemerintahan yang paling dasar di desa. Iya. Jadi itu terkonfirmasi. Iya. Terus yang kedua, mobilisasi ini dipastikan akan membuat pemilu itu curang. Ya. Tidak fair lah. Ya, tidak fair. Tidak. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lembaga yang mestinya mengawasi ini juga tidak bertindak secara independen. Dia diduga telah berpihak. Itu dilihat dari pernyataannya. Belum memeriksa, sudah menolak. Ya, defensif. Sudah defensif itu. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik, bahwa ini prosesnya itu masif karena ada struktur kekuasaan di lingkaran kabinet yang diduga mendorong proses ini. Ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan wakil menteri Kementerian Desa itu. Dan ini kan kira-kira Pak Bambang, yang bisa melakukan ini yang punya logistik besar. Bayangkan misalnya 40.000 orang hadir se-Indonesia. Katakanlah 1 orang itu membutuhkan anggaran 1 juta. Gitu. Berarti berapa tuh? 1 kali 40.000. 40 M. Nah, big money itu. Siapa yang bisa memanggil? Dan maksud saya gini, itu Masya Allah, itu angka yang sangat besar untuk memobilisasi massa dan memanfaatkan. Saya tidak tahu ya fasilitas negara, tapi poinnya adalah bagaimana kemudian ini terjadi dengan mata telanjang dan ditolak sebagai fakta gitu. Iya. Bagaimana mungkin? Iya. Mudah-mudahan tim kampanye dari koalisi-koalisi lainnya itu juga segera membuat tindakan. Dan ini penting dilakukan. Tapi ini juga harus dimulai dengan kesadaran masyarakat bahwa ini tidak bisa diteruskan dan dilanjutkan. Ya. Kita ketemu lagi di lain channel, di lain waktu, bukan di lain channel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.